saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Kami berharap di setiap episode yang kami tayangkan dapat memuaskan saudara akan hadirat Tuhan. Di era globalisasi dan serba digital saat ini, kami terus menggali dan belajar untuk dapat memberikan motivasi buat saudara. Untuk itu, subscribe YouTube channel Rokota Pujian, follow Instagram ataupun Facebook Rokota Pujian. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that would bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus, King of endless world. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. About you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus, it's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus, it's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Shalom saudaraku, topik kali ini saya akan persembahkan adalah ibadah yang sejati. Dari Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan ayat ini, firman Tuhan katakan adalah bagaimana kita mempersembahkan diri kita itu sebagai suatu persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan ibadah kita yang terbaik, paling sejati dan bernilai di hadapan Tuhan. Saya teringat pada sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang pendeta yang sedang membesuk jemaatnya seorang anak muda, saudaraku. Anak muda ini adalah anak muda yang ganteng, kekar badannya. Tetapi dalam 3 bulan terakhir, dia terbaring di ranjang rumah sakit karena sakit kanker. Stadium akhir. Waktu pendeta ini membesuk pemuda ini, dia kaget. Tubuhnya kurus, saudaraku. Lama gak kelihatan ke gereja, tubuhnya kurus, habis. Karena sudah stadium akhir. Saudaraku, dia kunjungi beberapa kali pemuda ini. Dan setiap dikunjungi pemuda ini selalu berkata, Pak Pendeta, doakan saya. Kalau Tuhan menyembuhkan saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Dan pendeta ini terus mendoakan dia. Sampai suatu hari pendeta ini mengunjungi pemuda tersebut. Dia membawa sesuatu yang aneh. Apa yang dia bawa? Dia bawa sekuntum bunga. Sekuntum bunga mawar yang layu dan sudah mulai menghitam. Waktu pendeta ini masuk ke ruang kamar di mana anak muda ini berbaring di rumah sakit tersebut. Anak muda ini melihat, kok tumben Pak Pendeta biasanya bawa cemilan, bawa snack. Kali ini kok bawanya sekuntum bunga yang sudah layu. Kemudian pendeta ini masuk, menaruh sekuntum bunga ini di sebuah gelas, ditaruh begitu, ngobrol lah mereka berdua seperti biasa. Dan sama seperti sebelumnya, waktu Pak Pendeta mau pulang, anak muda ini berkata, Pak Pendeta, doakan saya, supaya kalau Tuhan benar-benar mau menyembuhkan saya dengan mujizatnya, saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Seperti biasa pendeta itu mendoakan, saudaraku. Dan setelah mendoakan dia mau pulang, tapi dicegah anak pemuda ini. Pak Pendeta sebentar, sebelum Pak Pendeta pulang, saya ingin bertanya satu hal. Apa itu anakku? Anak muda yang berkata, tidak seperti biasanya Pak Pendeta bawa sesuatu untuk membesuk saya. Kali ini Pak Pendeta bawa sekuntum bunga yang sudah mulai menghitam dan layu. Apa maksudnya ini Pak Pendeta? Kemudian pendeta ini berkata, saya boleh terus terang kepadamu? Boleh Pak Pendeta. Apakah kamu ingat anak muda? Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 1-2 tahun yang lalu, Ibu Pendeta datang kepadamu dan berkata, gereja kita perlu pembina untuk anak-anak muda. Maukah engkau terlibat di dalamnya? Dan engkau berkata kepada Ibu Pendeta, maaf saya tidak bersedia. Saya terlalu sibuk sekarang karena saya masih harus kuliah. Banyak tugas-tugas di kuliah. Dan ingatkah engkau 1 tahun beberapa bulan yang lalu saya datang kepadamu.
Saya berkata, maukah engkau melayani di gereja kita? Dan engkau berkata, engkau enggak bersedia. Karena engkau sudah bekerja dan sangat sibuk sehingga tidak punya waktu. Hai anak muda, perhatikan ini. Apakah engkau saat ini dalam kondisi tubuh yang sudah sakit, yang sudah loyo, yang sudah lesu? Apakah engkau baru mau mempersembahkan tubuhmu itu untuk Tuhan? Kemana saja engkau selama tubuhmu masih sehat? Apakah engkau mau mempersembahkan sekuntum bunga yang layu untuk Tuhan? Apakah engkau anggap layak bunga yang layu itu untuk Tuhan Yesus? Kemana engkau waktu engkau sehat dan Tuhan memanggilmu? Anak muda ini menangis, saudaraku. Dia menangis, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saudaraku, dari kisah ini kita tahu bahwa kalau hari ini saudara mendengarkan kisah ini, saudara, itu adalah panggilan Tuhan untukmu. Jangan menjadi menunggu engkau menjadi sekuntum bunga yang layu baru engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakailah aku menjadi alatmu. Belum waktunya, sudah waktunya saat ini saudaraku. Jangan menunggu sampai engkau menjadi sekuntum bunga yang layu. Kalau engkau hari ini mendengar kisah ini, saatnya engkau meresponi Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Melayani Tuhan, saya tidak berbicara engkau harus datang ke gereja. Melayani Tuhan tidak harus engkau datang menjadi pelayan asyir, berkhotbah, menjadi gembala komsel kalau engkau memang tidak tergerak di sana. Melayani Tuhan tidak harus engkau seperti Marta. Melayani Tuhan, engkau bisa bersimpuh di kaki Tuhan seperti Maria yang Maria lakukan, yang dipuji oleh Tuhan. Saudara, melayani Tuhan tidak berbicara engkau harus datang ke gereja pagi hari, setiap hari Minggu, memakai jas. Tidak, engkau bisa memulai karena engkau mencintai Tuhan. Dimulai dari lingkungan di mana engkau ada, yaitu keluarga yang engkau kasihi. Renungkan ini, mulai kapan terakhir engkau berdoa untuk keluargamu? Kapan terakhir engkau berdoa untuk istrimu? Kapan terakhir engkau berdoa untuk anak-anakmu? Kapan terakhir engkau berdoa untuk orang tuamu? Saudaraku, melayani Tuhan. Tuhan tidak menghendaki engkau cuma harus seperti Marta. Engkau cukup bersimpuh di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mencintaimu. Itu yang dirindukan oleh Tuhan seperti yang Maria lakukan. Itu yang dikehendaki Tuhan seperti yang Maria kerjakan saat itu. Dan Tuhan sangat senang dengan Maria. Kalau engkau hari ini adalah para suami, saya mau katakan pada saudara. Kalau engkau adalah para suami, kapan terakhir engkau berdoa untuk istrimu, untuk keselamatan istrimu? Kalau engkau adalah seorang bapak, kapan engkau membawa keluargamu ke hadapan Tuhan? Kapan engkau bisa melayani Tuhan dan membawa mereka dalam suatu mezbah keluarga kembali? Saudara, perhatikan, jangan tunda-tunda lagi waktu persiapkan untuk Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah persiapkan dirimu, persembahkan tubuhmu, bukan besok. Banyak orang suka menunda-nunda waktu, saudaraku. Banyak orang berkata, belum siap Tuhan, nanti kalau aku sudah tua, nanti kalau aku sudah mulai sakit-sakitan. Saudaraku, saya punya seorang teman. Dia juga berkata seperti itu, nanti. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, saudara. Begitu rapuhnya umur manusia. Berangkat kena COVID, berangkat opname, isolasi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dan beberapa hari kemudian sudah di dalam peti. Saudara, kita tidak bisa berlaku seperti dalam film bahwa sebelum mati kita masih bisa minta ampun. Belum tentu seideal itu. Jadi jangan tunda. Hari ini, kalau engkau adalah suami, kalau engkau adalah bapak, responi firman Tuhan ini. Lakukan saat ini juga, karena belum tentu ada kesempatan di lain waktu. Kalau engkau adalah seorang wanita, engkau adalah para istri, dan engkau adalah ibu dari anakmu, responi firman Tuhan ini. Jangan tunda waktunya.
Kapan engkau terakhir berdoa untuk keselamatan suamimu? Kapan engkau terakhir berdoa untuk keselamatan anakmu? Kalau engkau adalah seorang anak, kapan engkau terakhir berdoa untuk papa mamamu? Kebanyakan kita seorang anak terlalu banyak berangan-angan. Sadarkah kita sebagai seorang anak kepingin membahagiakan orang tua kita dan berkata, papi mami, nanti kalau aku sudah bekerja, aku mau membelikan papi mami rumah, mau membelikan mobil untuk papi mami. Tetapi kabar baiknya hari ini saya mau berkata, kalau engkau mau mempersembahkan tubuhmu untuk Tuhan yang terbaik, kenapa kau tidak start dari sekarang? Berdoa, melayani Tuhan dengan apa? Membawa keluargamu untuk Tuhan. Mengapa engkau harus berangan-angan terlalu tinggi yang belum ada di depan matamu? Karena yang ada di depan matamu saat ini, lakukan. Apa itu? Doakan papa mamamu, doakan orang tuamu, doakan keselamatan orang tuamu. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada di depan matamu. Lakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan mampu, apa yang Tuhan sediakan, itu lakukan hari ini. Saudara, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan tubuhmu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang hidup. Tubuhmu adalah persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah sejati. Kapan waktunya? Sekarang juga. Jangan tunda hari esok, karena hari esok kesulitannya berbeda. Perhatikan ini, firman Tuhan ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, percaya bersama Tuhan, kita akan sanggup melakukan perkara-perkara besar. God bless you.